أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Nah, untuk membahas tema yang kita bahas tadi mengenai akhlak orang tua terhadap anak-anak, hadir bersama kita sekarang guru kita Ustadz Pitung yang akan memberikan tausiah singkat kepada kita dengan tema orang tua durhaka pada anak. Pada Ustadz Pitung kami persilakan. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, AA pada kesempatan hari ini merasa bahagia, Bang, bertemu dengan ibu-ibu yang pada soleh-solehah, pada cantik jelita. Kenapa AA Pitung bilang soleh-solehah? Karena yang hadir pada kesempatan hari ini semuanya memakai jilbab. Tandanya pada solehah. Tapi yang kagak biasa pakai jilbab, pakai jilbabnya miring, Bu. Jangan dibetulin, jadi ketahuan itu. Istrinya siapa itu, Bang? Masya Allah. Hari ini, akhir-akhir ini kita disuguhkan berita di media sosial, di televisi. Ada seorang ibu yang tega merantai anak kandungnya sendiri. Yang usia 3 tahun dirantai lehernya, kakinya dirantai, diikat ke tiang jendela. Yang usia 6 tahun sama dirantai, lehernya dirantai, kakinya diikat di tiang pintu. Tanpa ada orang, sebab musabab, ditelusuri, di tracking, ternyata yang melatari belakang itu ibunya falling in love, jatuh cinta sama anak muda ABG. Berondong. Lah hari ini makan yang lakunya nenek-nenek, Bu. Usia 45 tahun pacaran sama 36 tahun. Kadang-kadang ketika hawa nafsu
menyelimuti manusia. Akhirnya manusia tidak bisa bersikap rasional. Dia tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang harus dia prioritaskan, anak-anaknya yang harusnya mendapatkan kasih sayang. Malah dia pacaran ninggalin rumah. Tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Qori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita mendidik anak? Contohnya adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini kita angkat menjadi tema yang tidak biasa, yaitu orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Bagaimana kedurhakaan orang tua terhadap anaknya? Ketika orang tua membiarkan anaknya terlantar dari segi pendidikannya. Kadang-kadang kita khawatir anak kita pendidikannya tidak sukses, sekolahnya tidak berhasil. Setelah keluar sekolah, setelah keluar pendidikan di perguruan tinggi, kita juga khawatir anak-anak kita tidak sukses mendapatkan pekerjaan. Tapi tidak sedikit orang tua yang tidak berpikir bagaimana anaknya sholat atau tidak, anaknya ngaji atau tidak, anaknya betul tidak baca Qur'annya. Sedikit sekali orang tua yang peduli terhadap kesana. Bu, jangan merendahkan diri kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang derajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat bertanya, siapakah yang paling berhak mendapatkan baktiku? Kata baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Siapa lagi yang Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. 1 bapak, 3 ibu. 3 ibu. 3 ibu, 1 bapak. Mau 3 ibu 1 bapak? Gak mau. Ibu diberikan keutamaan, kehormatannya disebutkan 3 kali. Maka oleh karena itu, yuk jaga kehormatan kita. Yang hari ini masih luput dalam mendidik anak, yang hari ini anaknya karena nakal dikasih gadget, dikasih handphone, tidak dididik, dibiarkan. Yuk mulai dari saat ini kita peduli terhadap pendidikan anak kita. Kenapa? Karena pendidikan anak-anak kita merupakan investasi jangka panjang bagi kita. Ingat, ada 3 hal yang ketika kita meninggal dunia amalnya tidak terputus. Yang pertama apa? Sedekah jari. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir apa? Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya. Maka dalam kitab Ad-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari dijelaskan, ketika orang tua meninggal, dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur, orang tua ini disiksa, Bu, Pak, di dalam kubur. Disiksa, ia hancur badannya jadi lagi, disiksa, hancur badannya dijadikan lagi. Anaknya yang soleh baru mengangkatkan tangan, Allahumma gfirli abi, Allahumma gfirli umi. Ya Allah ampuni ayahku, ya Allah ampuni ibuku. Maka siksaannya seketika dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya diangkat derajatnya 1 tahap. Sampai si mayit keheranan dan bertanya, Faqala huwa Rabbi, dia berkata kepada Tuhannya, Mahadihi ya Rabb, ini apa ya Allah, siksaku dihentikan olehmu. Rabb pun menjawab, Allah pun menjawab, hadihi istighfarun, ini adalah permintaan ampun dari anak-anakmu yang soleh. Maka anaknya yang belum ngaji, yuk suruh ngaji. Jangan kita nyuruh anak kita ngaji, kitanya anteng bae depan TV. Ke anak mah nyuruh ngaji, ibu bapaknya nonton TV. Bu, ingin anak kita soleh, ingin anak kita pintar agamanya, ingin anak kita menjadi anak berbakti, ingin. Masya Allah. Ustadz kok yang dibilangin ibu terus, cerita ayah ada enggak? Ada. Ini sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ketika ibu disebut, bapak pun disebut. Karena tidak akan ada anak tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu. Satu ketika ada ayah
yang diadukan oleh anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya mengadu kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayahku telah bertindak keterlaluan terhadapku. Apa yang ayahmu lakukan? Ayahku selalu meminta uang dan meminta uang kepadaku. Bahkan dia mencuri dariku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhab fa'tini bi abik." Pulang engkau, tuntun ayahmu, bawa ayahmu menghadap ke hadapanku. Kata baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit pemuda itu, pulang pemuda itu ke rumahnya. Panazala Jibril alaihissalam. Turun malaikat Jibril alaihissalam menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata Jibril, Inna Allah ta'ala yukri'uka salam. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan salam kepada engkau. Fa'idha ja'aka syekh, ketika syekh itu datang kepadamu, fas'alu an syai'in, tanyakan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Datang pemuda itu, Bu. Datang nih pemuda itu. Sama siapa? Sama ayahnya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ayah, betulkah yang dilaporkan oleh anakmu? Katanya engkau telah mencuri. Ma balubnika bainaka wa bainabnik. Apa yang terjadi antara engkau dan anakmu sehingga anakmu mengadukan dirimu kepadaku bahwa engkau telah mencuri? Kata ayah itu sambil lirih, sambil bersedih, ayah itu berkata, ya Rasulullah, dulu aku kuat, dulu aku sehat, mataku melihat dengan jelas ya Rasulullah, telingaku mendengar jelas ya Rasulullah, tanganku ya Rasulullah kuat untuk bekerja, kakiku kuat untuk aku langkah-langkahkan ke majelis taklim. Tapi hari ini ya Rasulullah, jangankan untuk bekerja, tanganku untuk mengangkat sendok, piring, gelas saja tanganku gemetar ya Rasulullah. Dulu aku sekolahkan di tempat terbaik anakku, hingga ia bisa menggapai cita-cita dan mimpinya. Tapi hari ini ya Rasulullah, engkau lihat dan saksikan sendiri. Aku hanya meminta sedikit dari anakku ya Rasulullah, dari apa yang ia nikmati oleh istri dan anak-anaknya. Tapi ia mengadukanku bahwa aku mencuri darinya. Rasulullah mendengar kisah itu. Kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada satu batu pun yang tidak akan menangis ketika kisah ini diperdengarkan. Tidak ada satu pohon pun yang tidak akan menangis ketika kisah ini diperdengarkan. Air mata Rasulullah membasahi pipi Rasulullah yang mulia. Air mata Rasulullah membasahi janggut Rasulullah yang mulia. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya walad, anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh harta kekayaanmu milik bapakmu. Yuk kita didik dengan sebaik-baik mendidik anak agar anak kita berbakti kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita jadi anak, kalau kita jadi orang tua memang punya sudut pandang yang beda-beda ya Bu ya. Pas kita jadi orang tua, kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Tapi begitu kita menjadi seorang anak terhadap orang tua, kita punya kewajiban untuk mendoakan orang tua kita. Bahkan orang tua yang sudah sepuh pun sebagai anak yang soleh merasa gimana caranya ya aku bisa menyenangkan orang tuaku. Kira-kira begitu ya Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Amin, 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 ya rabbal alamin. Silakan ada yang mau bertanya? Ibu, fadal. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Yaya dari Majelis Ta'lim Al-Ihsan. Saya ingin menanyakan apakah kita berdosa jika kita melawan orang tua yang berperilaku kasar terhadap kita? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya sering dengar nih Ustadz kayak gini nih. Kalau anak kasar sama orang tua jadi anak yang durhaka. Sekarang kalau orang tua berlaku kasar sama anak, itu gimana tuh, orang tuanya durhaka kagak tuh? Ada gak sih istilah begitu ya Bu ya? Bener gak Bu ya? Ah, ya silakan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Yaya, Masya Allah. Dari Majelis Taklim mana Ibu ya? Al-Ihsan. Al-Ihsan. Bagaimana anak selalu disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana ketika orang tua yang selalu berkata kasar kepada anak? Sikap anak harus seperti apa? Ini ada kisah satu ketika Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab
Dia didatangi seorang ayah yang datang, Bang, kepada Amirul Mukminin. Lalu ayah ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, anakku durhaka kepadaku. Tolong nasihati dia." Kata ayah itu kepada Umar Ibnu Khattab. Kata Umar sebagai seorang khalifah, Umar seorang pemimpin yang adil. Maka ketika datang khabar, datang berita, Umar bertabayun, berklarifikasi. Umar tanya anaknya, orang tua yang mengadu itu, dia bertanya kepada anaknya, "Wahai anak, apakah betul apa yang ayahmu adukan kepadaku, bahwa engkau telah durhaka kepadanya?" Maka karena anak itu dikatakan, "Wahai Umar, aku durhaka kepada ayahku atas 3 sebab. Yang pertama, ayahku mencarikan aku ibuku, ibu yang tidak baik." Barangkali kalau sekarang nyarinya di aplikasi, Bang. Aplikasi kencan. Ada tulisan open BO. Ya. Makanya yang belum nikah cari wanita yang baik, Bang. Baik. Karena ibu itu adalah madrasatul ulalil aulad. Adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang kedua, katanya aku berbuat dosa, aku membangkang kepada ayahku. Karena yang kedua, ayahku memberiku nama yang tidak baik. Hati-hati, kadang-kadang kita ngasih nama asal keren aja. Siti Majbalah. Gak tahu Majbalah itu artinya tempat sampah. Kayak keren gitu ya, ada bahasa Arabnya. Yang ketiga, karena ayahku menafkahi aku. Nafkah yang tidak baik, artinya nafkah yang tidak halal. Maka kata Umar pada waktu itu, engkau telah lebih durhaka wahai ayah sebelum anakmu durhaka. Maka ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang sering marah, sedikit-dikit marah, nyuruh mandi, cepetan mandi. Dicubit, Bu, perutnya, cepetan mandi. Dicubit lagi biru-biru, anaknya kasihan. Ada yang kayak gitu enggak? Apalagi kalau lagi sulit ekonomi. Maka oleh karena itu, menghadapi orang tua yang keras, kita harus tetap menjaga kehormatan orang tua. Dan tidak boleh membuka aib orang tua, bercerita kepada siapapun bahwa dia bertindak tidak baik kepada kita, kecuali kita adukan kepada guru yang dihormati oleh orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini selama bawa acara di sini beberapa episode, ini termasuk tema yang cukup berat Ibu ya. Karena apa? Ini dialami keseharian oleh kita, ya kan? Misalnya ada yang anak ya yang punya orang tuanya sudah sepuh ya dan tinggal bersama dengan dia. Atau mungkin kebalikannya Bu, bagaimana seorang orang tua yang punya anak yang kondisi fisiknya mungkin tidak seperti yang lain. Itu butuh ekstra kesabaran ya kan gitu. Artinya inilah dia dibutuhkan kesabaran dalam mendidik anak ataupun juga menjaga, ini kalau kita balik lagi ke orang tuanya ya gitu ya. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, tidak mudah menjadi orang tua, tetapi itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Dan pastinya di dalamnya ada keberkahan dan pahala berlipat yang Allah janjikan kalau kita ikhlas menjalankannya dan ridho menjalankan ketentuan dari Allah. Kita akan lanjut lagi tentunya hanya di sini. Di mana Ibu? Di Cahaya Hati Indonesia. Makasih banyak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.